Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai aplikasi layer dan apa saja yang berjalan di sana, protokolnya. Jadi di aplikasi layer itu ada DHCP, FTP, HTTP, DNS, dan email. Email ini menggunakan IMAP dan POP3. Jadi untuk DHCP atau Dynamic Host Konfigurasi Protokol ini adalah protokol yang berbasis arsitektur client server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Untuk FTP atau File Transfer Protocol adalah sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pengiriman berkas komputer antar mesin-mesin dalam sebuah antar jaringan. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, adalah protokol aplikasi untuk sistem informasi hypermedia yang didistribusikan dan kolaboratif. Basis DNS atau Domain Name System adalah sistem penamaan hierarki dan desentralisasi untuk komputer, layanan, atau sumber daya lain yang terhubung ke internet atau jaringan pribadi. Email, ini IMAP dan POP3, menggunakan Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Ini adalah standar internet untuk transmisi email. Dan Post Office Protocol 3 atau POP3 adalah protokol yang digunakan untuk mengambil surat elektronik dari server email. DHCP, jadi ini merupakan protokol yang dipakai untuk pengalokasian alamat IP atau IP address dalam satu jaringan. Jika non DHCP, ini pemberian alamat IP secara manual, jadi dari satu komputer ke komputer yang lain. Jika menggunakan DHCP, seluruh komputer yang terhubung di jaringan ini akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Selain alamat IP, banyak parameter jaringan yang dapat diberikan oleh DHCP, misalnya default gateway dan DNS server. Jadi kenapa butuh DHCP server? Jadi ketika jaringan semakin besar dan semakin kompleks, maka dibutuhkan konfigurasi secara dinamis atau menggunakan DHCP server. Jadi bisa kita bayangkan misalnya punya 100 komputer atau lebih terhubung ke jaringan. Nah, kita harus konfigurasi satu-satu, itu kan lumayan juga memakan waktu. Dan pengendalian parameter komputer klien. Jadi ada IP dan default root atau gateway, ini nama name server, file server, ada juga default IP TTL, ada broadcast address, gitu ya, static root, Ethernet encapsulation, X-Window Manager atau X-Window Front, ya. Dan pengiriman informasi tanpa admin, jadi tidak perlu konfigurasi tiap komputer, jadi tidak ada manual konfigurasi di klien karena sudah diberikan secara otomatis dari DHCP server. Nah, host-host yang terkonfigurasi secara statis ini bisa berdampingan dengan yang dinamis. Ini blok aliran protokol DHCP. Jadi pertama, service DHCP server ini listener mendengarkan, dan ketika ada DHCP discover dari klien, si server ini menerima, dan si DHCP server ini akan menawarkan IP address atau DHCP offer ke klien. Nah, nanti si klien yang meminta IP, dia akan menerima tawaran IP address atau DHCP request dari DHCP server. Nanti ketika dia menerima tawaran, maka si DHCP server dia akan menyetujui request IP dari klien. Ini DHCP acknowledgement dari klien. Dan selanjutnya si DHCP server ini menyimpan konfigurasi IP address klien dalam database. Kelemahan dari DHCP, klien tidak bisa akses itu untuk mendapatkan informasi konfigurasi server. Jadi tinggal terkoneksi ke jaringan, klien langsung akan mendapatkan IP address. Seorang bisa setting server palsu. Ini bisa merusak atau konfigurasi jaringan yang tidak sesuai. Bisa merute ke tempat yang salah untuk dipelajari isinya. Keamanan DHCP ini diperlukan pembuktian klien yang masuk, itu bukan penyusup, jadi benar-benar klien yang emang ada di dalam jaringan kita, terus mencegah klien yang tidak diinginkan terhubung ke jaringan. File Transfer Protocol atau FTP ini merupakan salah satu protokol internet yang awal dikembangkan, masih digunakan untuk saat ini. Digunakan untuk pengunduhan atau download dan pengunggahan atau upload berkas-berkas komputer antara klien FTP dan server FTP. FTP ini menggunakan protokol Transmission Control Protocol atau TCP untuk komunikasi data antar klien dan server. Sehingga di keduanya itu akan dibuatkan sebuah sesi komunikasi sebelum transfer data dimulai.
Jadi sebelum buat koneksi, port TCP yang digunakan itu adalah port 21. Di server akan mendengarkan percobaan koneksi dari sebuah klien FTP dan kemudian akan digunakan sebagai port pengatur atau control port. Nah, ini ada gambarannya. Yang satu misalnya saat server menunggu koneksi. Jadi satu membuat sebuah koneksi antar klien dan server. Kedua, saat klien membuka koneksi, ini untuk mengizinkan klien untuk mengirimkan sebuah perintah FTP kepada server. Yang ketiga, di saat melakukan upload berkas, jadi mengembalikan respon server ke perintah tersebut. Domain name system atau DNS, ini suatu sistem yang memungkinkan nama suatu host pada jaringan komputer atau internet ditransaksikan menjadi IP address atau sebaliknya. Ini merupakan database yang berisi daftar informasi host. Terus format penamaan host pada internet ini dibuat menurut hierarki berdasarkan level domain. Nah, hierarkinya, jadi pertama ada root level domain, apa bilangnya root, dan juga ada top level domain atau TLD. Ini ada mil, ada edu, ada gov, ada com. Nah, ini top level domain jadi generic domain. Jadi domainnya misalnya com, ini adalah komersial organisasi. Jadi kalau kita punya suatu usaha gitu ya, berkomersial untuk perdagangan, kita bisa menggunakan com. Atau juga edukasi institusi, jika suatu institusi pendidikan ini menggunakan .edu. Gov ini untuk government institusi. Jadi kalau pemerintahan gitu ya, dipakainya gov. Ada INT internasional, ada MIL untuk military, ada net ini major network support, ada ORG ini non profit organisasi, dan juga ada country code. Misalnya contohnya kayak kalau di Indonesia itu di belakangnya titik ID Indonesia. Terima kasih.